Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laureniana Stepu. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video atau mereview sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi dengan menghitung risiko aset tunggal. Nah, yang pertama, analisa sensitivitas merupakan pendekatan paling sederhana. Yang kedua, mendasarkan diri pada kemungkinan yang dapat dicapai, mulai dari paling optimis sampai kepada yang paling pesimis. Nah, kemudian ada langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama yaitu estimasi hasil investasi secara optimis. Yang kedua, estimasi hasil investasi secara wajar, yaitu yang paling mungkin dicapai atau most likely. Yang ketiga yaitu estimasi hasil investasi secara pesimistis. Dan yang keempat, besarnya risiko ditunjukkan oleh range atau jarak antara optimis dengan pesimistis. Nah, saya akan menjelaskan sebuah contoh. Hasil perhitungan rate of return dari aset A dan aset B dengan investasi masing-masing sejumlah 20 juta diketahui sebagai berikut. Nah, optimistisnya aset A dengan 20 juta yaitu sebesar 16%, kemudian aset B yang 20 juta itu sebesar 22%. Nah, paling mungkin aset A itu 14% dan aset B itu 15%. Kemudian pesimistis yaitu sebesar 12% dan yang aset B itu 6%. Nah, range-nya itu ada 4% dan aset B-nya itu 16%. Jadi rate of return aset A sama dengan 16% dikurang 12% sama dengan 4%. Kemudian rate of return aset A sama dengan 22% dikurang 6% sama dengan 16. Jadi aset yang dipilih adalah aset A karena menghasilkan resiko yang lebih rendah daripada aset B. Nah, yang selanjutnya itu 2. Analisis distribusi portabilitas. Yang pertama yaitu tingkat resiko dapat pula dihitung jika pengambilan keputusan dapat memperkirakan beberapa tingkat probabilitas masing-masing hasil yang akan diperoleh. Yang kedua, probabilitas dapat menaksir resiko dengan lebih saksama. Yang ketiga, akan tetapi karena menyangkut nilai yang akan datang, maka bersifat sangat subjektif berdasarkan perasaan dan pengalaman dari pengambilan keputusan. Nah, ada langkah-langkah perhitungan. Yang pertama yaitu estimasikan hasil investasi secara optimis, wajar, dan pesimis. Dan yang kedua yaitu estimasikan probabilitas masing-masing hasil di atas. Yang ketiga, hitung nilai tertimbang dengan mengalihkan estimasi return dengan estimasi probabilitas. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis statistik, yaitu yang pertama, perhitungan resiko dengan analisis statistik adalah dengan cara menghitung standar deviasi dan koefisien variasi dari skenario probabilitas return investasi yang diperkirakan. Nah, yang kedua, standar deviasi untuk serangkaian return yang probabilitasnya diketahui adalah sebagai berikut, di mana A sama dengan hasil pada skenario KI. A sama dengan nilai rata-rata hasil yang diharapkan, dan PI yaitu probabilitas untuk memperoleh hasil pada skenario kelas I. Nah, teman-teman, standar deviasi untuk serangkaian return yang tidak diketahui probabilitasnya menggunakan rumus. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien variasi. Koefisien variasi mengindikasikan sebesar simpangan baku atau standar deviasi relatif terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien variasi atau KV dapat dihitung dengan rumus KV sama dengan O per A. Nah, 1. Proyek A nilai rata-ratanya itu 21.000. Nah, standar deviasinya itu yaitu
10.440,3 sehingga koefisiensinya variasinya yaitu 10.440,3 atau dibagi 21.000 sama dengan 0,497 atau sama dengan 49,7%. Nah, yang kedua itu proyek B. Nilai rata-rata sama dengan 22.000, standar deviasinya itu 20.881,61 sehingga koefisiensi variasinya itu 20 juta